لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Umumnya manusia itu di dalam mencapai tujuannya atau menghindar dari apa yang menjadi ribetnya, ini dengan usaha lahiriah. Kalau obat dengan obat, kalau ekonomi dengan kerja keras. Pada satu saat kadang-kadang mereka pantok, tidak mampu lagi lahiriahnya mengusahakan. Dan sudah hukum sunatullah, manusia itu kalau sudah buntu, dia mulai mencari alternatif. Jika dia orang agama, dia kembali pada agama. Jika kurang mendalam, di apapun dia caranya. Nah, disinilah Wahidah menawarkan doa yang berfadilah, ikut membantu kesulitan-kesulitan daripada mereka yang memerlukan bantuan. Inilah doa ampuh. Bacalah ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Setelah dibaca, orang ini begitu membaca, dia spontan dapat taufik hidayah, dapat syafaat Rasul secara evolusi pelan. Tapi pasti ada orang itu hatinya mulai lunak. Di samping tentunya kebutuhannya diijabahi oleh Allah SWT. Tapi kadang-kadang saya tanya, saya juga menyampaikan Wahidiyah, tapi orangnya nggak jadi ngamalkan. Nah ini perlu disampaikan. Kalau kita menyampaikan Wahidiyah ini, kita sendiri juga harus riadoh, memohonkan saudara kita tadi supaya oleh Allah diijabahi. Jadi yang memberi juga ikut menentukan, bukan diberi langsung ya udah ditinggal, tidak. Disuwunkan, dimujadahi, mudah-mudahan ya Allah orang yang saya beri wahidah ini diberi taufik hidayah, hajatnya hasil. Nah ini yai, wong saya sendiri tidak pernah minta hajat saya, apalagi doanya wong liya. Nah di sini rahasianya. Mengapa kita pengamal lama? Kita enggak, karena kita sendiri, saya sendiri hajat saya enggak pernah ndonga, apalagi ngekek wong liya. Nah, di sini ya, tampaknya. Maka saya ingatkan kepada seluruh pengamal. Seperti tadi, seperti Pak Kapolsek menyebut-nyebut SH Tratek. Kalau masuk SH Tratek enggak tahu latihan, ya enggak bisa silat. Saya ambil SH Tratek, latihan tidak pernah datang. Berlatih tidak mau. Riadoh tidak mau. Bagaimana bisa silat walau dia anggota SHT? Tadi Pak Kapolsek menyebut-nyebut SHT. Begitu di Wahidiyah sudah ngamalkan, sudah tidak ada usaha peningkatan, tidak ada riadoh, ya hanya lama saja, pengamal lama, tapi tidak diberi asror. Kalau ini diriadoi, apa Fakid sawatnya sing bab ekonomi ditirakan. Seandainya pun mungkin riadoh itu kita tidak dibuka ekonomi kita. Memang oleh Allah kita itu dikodar ekonomi pas-pasan. Tapi lendungan wong gampang ijabah. Itu tiadanya para kiai-kiai tukang ndongakne wong sugih itu kiai ini memang melarat. Dukun-dukun sing gawe ndongakne wong sugih dia tetap melarat. Ini fakta. Karena memang oleh Allah, dia memang sudah dipasti ekonomi sekian. Walau riadoh mati-matian soal ekonomi, dia tetap oleh Allah, ya tidak seperti gudang garam. Tapi dia bisa mendoakan lain. Sehingga ekonominya menjadi ekonomi tajrid namanya. Ekonomi tajrid itu ekonomi yang bukan kasab. Ekonomi yang tidak ikhtiar zahiriyah, namun batiniyah. Kemudian Allah mendatangkan ekonomi pada dia. Namanya tajrid. Karena orang ditolong, didoakan. Ya, kemudian orang ini terima kasih hadiah kepada yang mendoakan. Inilah ada orang-orang tertentu ini. Nabi sendiri begitu. Nabi ketika masih muda bekerja. Ya, bahkan pernah buruh. Tapi ketika dari Nabi itu tidak bekerja lahiriahnya. Tajrid. Para sahabat yang mendapat barokah dari Nabi
ya hadiah kepada Nabi, sehingga Nabi itu ekonominya tajrid. Tapi Nabi tidak berfoya